Ya teman-teman, hari ini kita kehadiran narasumber yang sudah tidak asing lagi di Kota Siantar, Bang Agus Butar-Butar. Apa kabar Bang? Sehat, luar biasa. Ya, hari ini kita akan bahas seputar Pasar Horas. Nah, ini Pasar Horas ini pasar yang sudah lama, pasar tradisional yang sudah berdiri lama di Kota Batang Siantar. Sudah berapa lama kira-kira Pasar Horas ini Bang? Kalau dihitung tahunnya dari tahun 82, udah 40 tahunan lah. Oh, dari 82 ya? Iya. Oh, dari 82, sekarang 40 tahun lebih lah ya? 43 lah. 43 tahun. Iya. Nah, kalau kita lihat kan Bang, spesifiknya yang mau kita bahas hari ini itu seputar Gedung 4. Nah, ini Gedung 4 yang mengalami kebakaran, itu tahun lalu ya Bang? Iya, 22 September tahun 2024. Nah, itu penyebab kebakarannya apa pada saat itu Bang? Nah, hingga saat ini memang kita sudah lama menunggu dari pihak kepolisian. Iya. Ketika kita juga sudah melakukan 2 kali audiensi kepada Kapolres Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini mereka juga belum menceritakan keterangan secara konkret apa sebenarnya asal dari kebakaran ini. Hasil investigasinya gitu ya Bang? Iya, meskipun pada saat itu awal-awalnya kebakaran hari kedua itu tim Polda turun. Kemudian kita juga coba koordinasi sama Polda, mereka masih sifatnya menunggu. Jadi artinya pertemuan kita dengan Kapolres yang kedua kalinya, selalu mereka memberikan jawaban ada alih-alih khusus untuk memberikan keterangan ini. Kami tidak bisa semudah itu juga saat ini katanya. Tapi itu pun kita tetap menyayangkan. Kenapa sampai hari ini belum ada keterangan resmi terkait apa penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran itu ya. Nah, dampak kebakaran itu kan kemudian ada berapa pedagang yang di Gedung 4 itu Bang? Kalau yang terdata waktu kita koordinasi dengan PDPHJ, memang bervariasi jawaban dari PDPHJ. Yang awalnya pernah kita dengarkan 300 sekian, kita dengar lagi 570 sekian. Belakangan ketika kita ketemu dengan rapat komisi RDP ketika itu, ada statementnya dari OPD PDPHJ itu sekitar 800 sekian. Begitu kalau kiosnya, kalau pedagangnya ya kurang lebih kalau menurut keterangan sementara yang kita dengar sekitar 400 sekian gitu. Jadi artinya tidak ada yang data yang menetap kita dengarkan. Meskipun pernah disebutkan angka-angka itu begitu. Iya. Itu menurut yang kita amati dari keterangan dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat lah Bang, dari itu kan kemudian pedagang yang menjadi korban ya, yang menjadi korban dari kebakaran itu. Nah, kemudian sekarang kan jadi berjualan di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka. Nah, di pelataran Jalan Merdeka lah kita bilang ya. Nah, kalau itu ada berapa pedagang itu Bang, yang kemudian yang berjualan di situ? Kalau laporannya dari PDPHJ saya tangkap sekitar 270-an. Oh, 270-an. Iya, walaupun sebenarnya ada sebagian konteksnya masih di Pasar Horas. Yang korban kebakaran itu sebagian ada yang dialihkan sementara ke lantai 3 di Gedung 2 Pasar Horas. Sebagian yang meliputi tukang jahit, rojer, begitu. Baru sebagian juga diusulkan ke Raja Wali, arah Raja Wali sana. Iya. Nah, meskipun sebenarnya saat ini tidak ada yang terlihat aktif di sana. Itu kondisi keaktifan para pedagang saat ini pasca kebakaran Gedung 4 Pasar Horas. Nah, kalau kita lihat Abang, dari 270 sekian pedagang ini, yang pastinya mereka berdagang saat ini di pelataran itu gitu ya. Nah, kemudian kan kemarin itu sudah gubernur juga sepertinya sudah sampai datang ya Bang ya? Sudah datang. Sudah datang ke lokasi, kemudian ada terdengar berapa puluh M yang akan dipinjamkan, kemudian untuk pembangunan itu. Nah, itu ceritanya gimana Bang? Kalau ceritanya Bapak Gubernur Bobi Nasution, bahwa dia hadir untuk mendengarkan keluhan pedagang Gedung 4.
Iya. Dan dia menyampaikan statement kepada pedagang, bahkan statement kepada insan pers, bahwa pemerintah provinsi berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pematang Siantar dengan dianggarkannya 77 miliar untuk dana pembangunan Gedung 4 ini. Tetapi kita sampai saat ini belum mendapatkan skema yang seperti apa secara holistik mengenai sistem pembangunan ini, begitu, yang meliputi terkait anggarannya, pembagian anggarannya, tim kerjanya, lalu kemudian nanti di mana tata letaknya berdasarkan jenis dagangannya, kemudian berkaitan dengan tentang setelah ini dibangun pemilik KIP itu Masih tetap atau berganti masih tetap atau berganti, betul, gitu ya betul, kan? betul, betul. Kita juga belum mendengar secara seutuhnya, Betul, iya. walaupun sebenarnya dari pihak PDPHJ mengatakan saya hadir di tengah-tengah pedagang katanya. Iya. Nah, artinya kan itu kan sah-sah aja beliau menyampaikan seperti itu. PDPHJ ini Prusda ya, Pak? Perusda, perusahaan daerah. Dalam hal ini perusahaan daerah Pasar Horas Jaya. Mm-mm. Sehingga artinya kita belum mendapatkan suatu data konkret, Iya, iya. rencana konkret begitu. Tapi sebelum datangnya Pak Gubernur loh, Bang. Iya. Itu kan yang kita lihat, kita ikutin di media, pedagang ada beberapa kali demonstrasi. Itu sudah berapa kali upaya yang dicoba, Bang? Kemudian pada akhirnya Gubernur datang, Wali Kota datang. Kita melakukan gerakan aksi sebetulnya bukan memprioritaskan aksi duluan, begitu ya. Iya, iya, Awalnya iya. kita sudah melakukan persuasif, ketemu dengan pemerintah Kota Pematang Siantar, dalam hal ini juga yang sering dihadiri oleh Bapak Sekda. Sehingga kita mendapatkan semacam bahwa Gedung 4 ini akan diperhatikan. Iya. Nah, tetapi kita belum mendapatkan suatu mengkerucut kepastian itu seperti apa begitu, sehingga kita pada akhirnya pada bulan Februari kita turun ke jalan. Itu yang pertama. Nah, berlanjut dalam komunikasi antara para pedagang, khususnya Gedung 4 dalam hal ini di bawah naungan Komunitas Pedagang Pasar Horas Gedung 4. Iya. Artinya yang selalu komunikasi dengan OPD tentang perjalanan-perjalanannya. Bahkan semenjak dari pertama kali terbakar Gedung 4 ini tanggal 22 September tahun 2024, KP2H sudah hadir dalam hal memintai penjelasan dan keterangan berdasarkan perhatian pemerintah itu seperti apa. Sehingga ketika kita sedari awal sudah mengikuti perjalanan itu, ternyata semakin berjalan waktu kita belum menemukan kerucutnya seperti apa. Sehingga ada semacam tidak sepemahaman, tidak sepemikiran secara holistik. Sehingga kita melakukan aksi yang kedua di bulan Juni, ketiga dan keempat. Walaupun ketika itu kita begitu ya mengalami sebuah, ada terkesan mencoba menghalangi kita turun ke jalan dalam aksi mimbar umum ini. Upaya pecah belah lah ya, Bang. Iya, diduga memecah belah kita di sini sesama pedagang. Walaupun sedari awal sudah kita ingatkan kepada pemerintah, sama OPD dan baik itu sama Dirut, baik itu sama Pak Sekda. Tolong ya, nanti sesama pedagang ini jangan tercipta ini gesekan. Iya, Saya betul. ingatkan memang sebelumnya, tetapi ya mereka sepertinya tidak begitu mengindahkan yang kita sampaikan. Sehingga kita pada akhirnya berpikir secara bersama-sama pedagang ikut menyuarakan secara turun ke jalan bersama-sama dengan yang benar-benar berjuang di konteks Pasar Gedung 4 ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lah, Bang, dia kan berarti sampai dengan detik ini pedagang ini belum tahu itu kapan mau dibangun. Kalau statementnya Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Pak Bobi Nasution, Iya. ketika kehadirannya pertengahan bulan Juni 2025, beliau mengatakan 5 bulan ke depan ini akan kita bangun. Tetapi bersedia kalian direlokasi sementara ya? Ya tentu kami bersedia. Iya. Ya kan, dalam arti kata bahwa
bahasa nilai anggaran bangunan itu sudah disebutkan dari pemerintah, artinya kita mengapresiasi kalau benar adanya itu ke depan ini akan dibangun. Akan dibangun. Iya, tetapi kan hingga kini kita juga belum diundang oleh pihak OPD terkait seperti apa skemanya secara holistik. Iya, iya. Gitu. Jadi Kalau relokasinya relokasi kemana, Bang? kalau relokasi dari awal memang kita berapa kali kita diskusi dengan pemerintah memang sudah mengkerucutnya ketika posisi itu hanya bisa kami terima di Jalan Merdeka Bawah lewat Imam Bonjol itu. Oh, lewat Imam Bonjol, ya, Iya, ya. karena kami kan dari awal sudah memperhitungkan bila mana kami dipindahkan ke Jalan Berlanton Siregar, pertumbuhan perputaran transaksi dagang itu tidak seperti yang kita alami nanti, Iya. bahkan degradasi di sana, ada kemerosotan pertumbuhan ekonomi di sana, sehingga kami, kalaupun ini mau dibangun, kami tidak jauh dari lokasi pasar. Iya. Itu, ya, artinya kita masih menunggu kepastian skema yang secara holistik lah dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, terutama pemerintah kota Pematang Siantar. Hingga saat ini mereka belum pernah membangun komunikasi kepada kita. Oh. Belum pernah untuk komunitas pedagang pasar Horas ya. Dalam hal ini KP2H belum pernah. Saya juga belum tahu apa alasan mereka tidak melakukan komunikasi itu. Betul, betul, betul. Ya seharusnya kan contohnya yang mau dibangun itu berapa kios, Iya. baru berapa pedagang yang mau dimasukkan. Nah ini kan kesimpang siuran seperti yang Abang bilang tadi. Ada yang bilang sekian ratus jumlahnya, sekian ratus ya kan. Sedangkan untuk yang di luar itu aja sudah 270-an tadi kan, Bang? Iya. Nah ini kan mungkin menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat nggak? Bagi pedagang nggak khususnya gitu? Sudah pasti. Artinya kan mereka selama ini terkhusus dia yang sudah membayar retribusi. Iya. Retribusi yang memiliki kartu izin berjualan atau yang sering disebut KIP. KIP. Ya, tentu kan mereka pasti akan bertanya-tanya. Bila mana kami mempunyai KIP ini? Ketika ini dibangun, apa sebenarnya posisi kami setelah ini dibangun? Artinya multitafsir itu ya wajar-wajar saja itu Iya, muncul di betul. dalam pemikiran para pedagang, begitu, wajar-wajar saja. Tapi kalau dari segi pendapatan lah, Bang, Iya. proses terbakarnya kemudian direlokasi ke depan pelataran Jalan Merdeka, secara pendapatan pedagang bagaimana, Bang? Fluktuatif dia. Artinya begini, ada memang para pedagang itu dari sisi transaksi para pedagang itu ada yang pendapatannya menetap, ada yang menurun, ada juga yang meningkat. Berbeda jenis dagangan tentunya. Iya. Bukan keseluruhannya. Artinya memang yang saya amati mulai dari memiliki lapak di bagian bawah, tengah, sama di atas itu sifatnya saat ini saya amati fluktuatif pendapatannya. Berarti ada yang mengalami peningkatan, tapi ada juga yang mengalami penurunan ya? Ada yang menurunan dan ada yang menetap, begitu biasa-biasa saja, begitu. Nah, kalau dari pajak Horas inilah, kalau Abang di pajak Horas sejak tahun berapa? Saya mulai dari sekolah dasar kelas 2 SD. Kalau tidak salah saya itu tahun 1994 sudah di Pasar Horas. Di Pasar Horas ya? Iya. Nah, kalau dari tahun itu lah, Bang, pernah nggak kejadian kebakaran atau kemudian revitalisasi atau kita bilang renovasi gitu, kemudian gimana treatmentnya dulu? Kalau terhitung saya mulai dari kecil, dari Iya. SD, belum pernah memang terjadi semacam proses revitalisasi begitu ya, walaupun memang setelah kita aktif mendampingi pedagang mulai tahun 2004, 2011, 2016 bahwa Berarti sejak 2004 Abang sudah mendampingi pedagang? sudah mendampingi pedagang. Kalau tidak salah saat itu Mendiang Linggana Pitupulu selaku ketua DPRD sudah sempat saya katakan mengenai kondisi bangunan ini sudah keropos sehingga saat itu ada yang memang mengalami nyaris keserpihan lantai 2 itu yang keropos
kena ke kepala. Sehingga itu kita sampaikan supaya ada preventif dari pemerintah untuk memperbaiki begitu, sehingga kenyamanan para pedagang dan pengunjung artinya bisa dirasakan nyaman begitu ya. Kemudian mulai tahun 2011 juga sudah pernah kita suarakan tentang revitalisasi pasar tradisional. Namun belum kunjung direalisasikan. 2016 juga demikian. 2018 juga sudah pernah juga kita suarakan dari Japtra, Jaringan Advokasi Pasar Tradisional. Belum juga. Nah, kemudian memang pernah terdengar bahwasanya mereka itu akan merevitalisasi. Betul. Tetapi secara faktual memang masih di dalam bayang-bayang. Nah, artinya di situ kita juga belum menemukan bahwa tingkat keseriusan pemerintah terhadap pasar tradisional ini untuk direvitalisasi, di mana memang kondisi pasar tradisional terhadap kompetitor-kompetitor lain seperti pasar modern yang sudah masih berdiri di Kota Pematang Siantar itu sudah membunuh pendapatan pasar tradisional, baik itu di Pasar Horas, di Pasar Dwi Kora, begitu. Sehingga hanya karena momen peristiwa kebakaran non bencana alam inilah baru ada pemikiran pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional. Walaupun sebelumnya sudah pernah memang ini dianggarkan dari Kementerian Perdagangan. Bahkan tahun 2003 memang sudah turun Kementerian Perdagangan untuk survei, untuk mengukur, untuk mau menghitung. Kalau tidak salah terkabar itu sekitar 60 M sekian lah. Sehingga kita saat itu sudah seolah mendapatkan angin segar, ya kan? Iya. Nah, tetapi setelahnya masuk angin gitu ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan alasannya sebenarnya alasan klasik lah, bahwasanya administrasinya belum lengkap, yang itulah belum lengkap. Nah, itu kan seharusnya tanggung jawab pemerintah bagaimana caranya melengkapi. Di tengah memang pasar modern kan sudah hadir di Kota Siantar. Betul. Bung sendiri tahu kan yang hadir pasar modern di sini. Iya, betul. Semua Indomaret hadir. Iya. Di semua kecamatan hadir, berdampingan itu dengan Alfamart, Alfamidi, lahir lagi Mall Sujuya, lahir lagi Irian. Nah, artinya dari situ ini diduga pembiaran betul sekali, benar-benar pembiaran lah oleh pemerintah kota begitu. Jadi kita kan sangat menyayangkan bahwa pemerintah itu memang tidak pro terhadap pasar tradisional dalam konteks seperti ini ya. Iya, betul. Nah, jadi artinya sulit saya mengatakan bahwa rencana revitalisasi pasar tradisional ini lahir dari sebuah kesadaran. Nah, jadi kalau misalkan dalam bahasa kekecewaan dari ungkapan-ungkapan orang yang sering menyuarakan nasib rakyat begitu, ini seolah-olah pemerintah ini ya karena memang dicampur dalam peristiwa. Nah, iya, betul. Peristiwa itu ya mungkin ya seperti kebakaran pasar tradisional Pasar Gedung 4 ini atau apa, kita juga tidak mengerti begitu. Betul. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat ya Bang, ada beberapa respon juga nih dari masyarakat kan, yang kemudian relokasi pedagang sementara ini di pelataran Jalan Merdeka mengakibatkan kemacetan, Bang. Nah, itu gimana kira-kira respon Abang? Kalau secara logika itu benar adanya macet, ya kan? Nah, tetapi kan kami juga bisa memperhitungkan bila mana kami dipindahkan ke Jalan Belanton Siregar, ya justru sangat amat jauh lebih parah tingkat pengunjung itu hadir di sana, begitu. Nah, artinya di situ kita mohon kepada masyarakat lah, ya. Mohon dimaklumi keadaan situasional ini untuk sementara, kan. Karena kita pun tidak berkeinginan sebenarnya kita seolah-olah mendapatkan stigma seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Karena memang sebetulnya ya karena memang kelalaian pemerintah Kota Pematang Siantar inilah mengapa jadi seperti ini. Sehingga kita bukan keinginan pedagang juga begitu ya kan? Ya, betul. Jadi artinya nanti masyarakat saya mohon jangan salah tafsir dengan tentang kondisi kami saat ini kenapa berada di sekitar Jalan Merdeka itu, ya kan?
itu sebenarnya bukan dari keinginan kami yang paling dalam di situ, tapi itu adalah situasional. Betul betul. Nah, apa bedanya kalau tidak salah tahun 2003 gedung 3 pernah kebakaran. Oh iya iya. Nah, pada masa itu wali kota itu Bapak Marim Purba dan si Zulkarnain ya kalau tidak salah waktu itu. Adalah wakilnya waktu itu kan. Artinya pada zaman pemerintahan mereka itulah mereka juga istilahnya memberi izin untuk di Jalan Merdeka itu sementara. Sementara. Nah, artinya di sini yang kita butuhkan adalah semua pihak harus kooperatif begitu. Bicara soal kemacetan, Iya iya. ini ada beberapa pemerintah terkait yang harus ikut ambil bagian untuk kooperatif. Misalkan itu ada Dinas Perhubungan, ada Polisi Satlantas, Satuan Lalu Lintas, begitu ya. Bisa juga ada Satpol PP, bisa juga istilahnya dari PDPHJ itu sendiri dalam hal konteks bagaimana mengurai kemacetan ini, begitu. Betul. Bagaimana mereka itu untuk melakukan semacam persuasif dari semua pihak, baik istilahnya sesama pedagang, sesama bongkar muat, sesama pengguna kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4, angkot, mobil pribadi, betor, begitu. Artinya memang harus semua kita itu kooperatif untuk kondisi kemacetan ini gitu loh. Nah, artinya di situ ini perlu saya sampaikan kepada publik, stigmatisasi itu sebaiknya jangan terlalu melekat kepada kita pedagang lompat yang mengalami peristiwa bencana alam ini loh, kebakaran ini. Betul betul betul. Jangan melekat sekali gitu loh. Justru semakin lama ini dibangun, semakin memperpanjang kemacetan juga ya Bang? Semakin panjang begitu. Dampaknya jadi kemana-mana juga ya kan? Iya. Nah, artinya di sini yang kita butuhkan keterbukaan pemerintah terkait begitu. Artinya banyak pihak yang harus kooperatif di sini, bekerja sama yang baik di sini begitu. Sehingga kita pun nyaman, pengunjung juga kan butuh nyaman begitu. Betul betul. Iya, artinya tolonglah. Artinya pemerintah ini jangan diduga mempengaruhi masyarakat lainnya. Ah, itu kan gara-gara pedagang gedung 4 itu katanya. Iya, ya, jangan gitu. Artinya betul. kita juga harus memahami situasi yang ada. Nah, kalau kita runut lah Bang dari pernyataan Pak Gubernur yang juga hadir di situ wali kota gitu ya. 5 bulan ke depan akan dibangun. Kalau kita runut kan bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Berarti gambarannya bulan 10 akan mulai dibangun. Kalau Bapak Gubernur waktu itu kan datang kan pertengahan bulan Juni. Pertengahan bulan Juni. Iya, jadi artinya kalau kita menghitung dari hitungannya kan berarti bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Bulan 11. Nah, jadi artinya di sini skema ini sebenarnya yang kita tunggu dari pemerintah kota, baik itu juga pemerintah provinsi. Bila mana itu sudah grand design-nya itu sudah final, sudah jadi, tentu kita juga selain harus memaknai, memahami, mengerti, kita juga perlu juga suatu saat nanti mengusulkan bahwa memohonkan pergeseran itu di bulan 1 atau di bulan 2 karena memang supaya Nataru ya. Iya, kita juga artinya melihat dari kalender kan Natal dan Tahun Baru itu di situ biasanya pengunjung itu ramai kan? Ataupun pasokan barang itu pun di situ yang lebih kencang beroperasi begitu. Nah, walaupun artinya memang ada terjadi semacam beban menghitung ulang dalam hal pergeseran kalender ya. Nah, tapi disitulah yang kita butuhkan sebenarnya keterbukaan pemerintah. Kalau langkah dari pedagang untuk mendapatkan informasi itu, apa yang dilakukan per hari ini, Bang? Atau yang akan mau dilakukan? Kalau saat ini kita dari pengurus komunitas pedagang Pasar Roras, kita memang sudah segera ini. Dalam waktu dekat kita segera berangkat ke pemerintah provinsi untuk beraudiensi agar di sana pihak provinsi yang mengundang pemerintah kota hadir di sana untuk berdiskusi
semua menjelaskan skema itu dari beberapa aspek. Karena sana banyak aspek yang perlu dijelaskan. Iya. Sehingga kita benar-benar mengerti, dan saat itu juga kita akan menerjemahkan ini kepada masyarakat pedagang terkhusus di Gedung 4. Dan begitu juga kepada masyarakat. Karena kan masyarakat juga kan erat hubungannya terhadap pasar tradisional. Iya, Kenapa? betul. Karena masyarakat yang belanja ke pasar tradisional. Iya. Begitu. Itu ceritanya, rencana kita ke depan. Nah, kalau abang pribadi lah, maksudnya ini kan perjalanan abang mendampingi pedagang ini sudah cukup panjang. Ya. Iya. Bahkan kalau kita googling itu abang pernah bawa ribuan pedagang untuk demonstrasi pada saat itu. Iya. Karena kenaikan distribusi dan sebagainya gitu ya. Iya. Seberapa besar keyakinan abang ini akan segera dibangun? Dengan melihat kondisi ini, mereka belum berinteraksi juga dengan pedagang gitu kan. Jadi seberapa besar keyakinan abang dengan situasi keadaan sekarang? Apakah itu di bulan 11 maupun di bulan 1? Sebetulnya saya sini bukan diukur dari seberapa keyakinan. Tetapi saya harus berani meyakinkan semua pihak. Ketika memang ada keterbukaan. Iya. Nah, artinya di situ justru ketika Bapak Gubernur Sumatera Utara tidak mengindahkan statementnya itu pro terhadap Gedung 4, justru itu akan mengurangi nama baik beliau terhadap masyarakat ya. Bila mana dirinya itu tidak bersedia selaku pemerintah provinsi itu melakukan persuasif ataupun mendengarkan suara dari pedagang dalam bentuk diskusi secara resmi, ya. Artinya beliau juga harus membuka pintu lebar-lebar terhadap kita para pedagang, menjelaskan dan menghadirkan para pihak itu kepada semua yang hadir nanti di sana, sehingga di sana kita menemukan sebuah skema yang terang menderang. Ini yang mau dilakukan, siapa melakukan apa, di mana dan bagaimana dan kapan. Lalu bagaimana pengendaliannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, begitu. Sehingga masyarakat terkhusus kepada para pedagang tidak lagi menerka-nerka tentang bentuk keseriusan daripada pemerintah pro terhadap masyarakat pedagang. Betul. Begitu. Nah, kalau untuk konteksnya pemerintah Kota Pematang Siantar, Bang, termasuk PDPHJ, apa dalam waktu dekat ini menurut Abang yang bisa mereka lakukan untuk pedagang? Sejauh ini OPD dalam hal ini perusahaan daerah Pasar Horas Jaya atau PDPHJ belum pernah membangun komunikasi lagi kepada kita pasca kita pernah turun ke jalan. Iya, karena kami menduga bahwasanya turun ke jalan yang kami lakukan itu adalah sebuah kontradiksi menurut mereka. Menurut mereka begitu Iya. Sehingga tafsir atau kami jangan sudah konotasinya pedagang sudah membangkang gitu ya. Iya, itu menurut tafsir dia begitu ya. Iya. Artinya kan kita sebenarnya kan menyuarakan kebenaran. Betul. Begitu. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Semenjak lahirnya gesekan sesama pedagang, tidak pernah lagi PDPHJ membangun komunikasi sama kita. Sebelum-sebelumnya beliau sering berkomunikasi dengan kita. Karena itu perintahnya Pemko, baik itu Sekda begitu kan. Nah, ataupun yang terkait dengan hal ini, kita mau tetap lakukan koordinasi terus menerus. Ini pasca kita turun ke jalan tidak pernah lagi mereka membangun komunikasi. Justru kami para pedagang yang di Gedung 4 ini yang mulai dari terhitung Januari itu resmi kami melakukan berotasi jaga malam di situ. Karena kenapa? Karena oknum maling ini sudah meratakan lantai 1 gitu. Sebetulnya yang terbakar itu kan lantai 2 kan? Iya. Yang hangus kiosnya itu kan lantai 2 ya. Iya. Ini lantai 1 pun semuanya nggak hangus memang, tapi habis begitu. Ludes, barang-barang di dalam pun ludes. Iya. Ya, pintu-pintunya besi-besinya ludes. Yang nggak bisanya beton itu dijual begitu. Tetapi itu kenapa bisa terjadi?
Ya karena preventifnya dari pemerintah itu tidak menunjukkan secara maksimal begitu. Ada nggak contohnya Bang, kalau kita lihat ya dari kerugian pedagang gitu ya. Iya. Maksudnya ini kan seperti tadi makanya saya tanyakan apa kira-kira yang diinginkan untuk PDPHJ ataupun wali kota. Ini kan pedagang ini kan sudah bayar KIP, sudah bayar distribusi. Ada nggak seperti kompensasi? Ini bukan hanya sekedar gedung ya. Kan mereka mengalami kerusakan barang, kerusakan ini, ya kan mereka bayar distribusi terus. Ada nggak itu dilakukan pendekatan itu, Bang? Kalau pasar tradisional itu kan prinsipnya kan milik negara ini, ya kan? Nah, jadi artinya terkait bahwa para pedagang itu kan memiliki hak dan kewajiban, begitu ya kan? Nah, tetapi karena ini kita ini hanya sebagai hak pakai, ya kan? Artinya kami pun para pedagang ini tidak terlalu banyak menuntut terkait tentang itu, walaupun sebenarnya sehari terjadi kebakaran pasar Horas Gedung 4 hanya berupa bantuan sosial itu ada diberikan. Oh, bantuan sosial ya. Itu ada diberikan oleh pemerintah. Walaupun angkanya berbeda yang didapatkan oleh lantai 1 dengan yang didapatkan oleh lantai 2, karena lantai 2 lah yang menjadi jelas-jelas itu korban kebakaran, tetapi lantai 1 itu adalah sebagai yang terdampak. Jadi angka yang di lantai 2 itu kurang lebih 6 juta, yang di lantai 1 itu adalah 1 juta diberi kepada para pedagang aktif ya. Begitu, para pedagang aktif yang diberikan. Walaupun aku ada yang mendengar-dengar yang tidak pedagang aktif pun dapat, begitu ya kan? Itu kata-kata orang itu, ya kan? Karena saya belum melihat secara langsung. Tapi bila mana itu benar terjadi, sangat kita sayangkan oknum itu melakukan seperti itu. Betul. Ya Bang, ini sebagai closing Abang nih. Pasar Horas Jaya ini kan meskipun dia perusahaan daerah, ownernya itu wali kota, Pak Wesley Silalahi. Apa yang ingin Abang sampaikan sama Pak Wesley terhadap situasi persoalan ini? Kalau kita dari para pedagang, sedari awal kita memang mengharapkan selaku kepala daerah, selaku ownernya perusahaan daerah apapun itu, baik itu PDAM maupun Rumah Sakit Umum Daerah, maupun PD PAUS, maupun PDPHJ, perusahaan daerah Pasar Horas Jaya, memang harus memiliki sebuah perhatian penuh terhadap pasar Horas ini. Karena apa? Karena pasar tradisional inilah sebagai penyumbang PAD, pendapatan asli daerah. Nah, sehingga ini tolong itu serius untuk melakukan program-program terbaik terhadap pasar Horas, terkhusus yang merasakan bencana non alam kebakaran ini. Artinya begini, jangan setengah-setengah dalam hal memperhatikan pasar tradisional. All out gitu ya Bang, all out lah. Iya, jadi artinya harus benar disadari bahwa kalau tidak penuh mereka memperhatikan pasar tradisional ini, yang menang adalah kapitalis. Kapitalis siapa? Ya pemilik pasar modern, gitu. Artinya di situ jangan justru beliau itu lebih pro terhadap pasar modern, pemilik kapitalis itu begitu. Jadi artinya kami mau mendengarkan, melihat pelaksanaan kecerdasan itu gitu loh. Nah, sesuai dengan tagline beliau juga ya. Sesuai dengan jargon dia, ya kan? Nah, artinya memang harus dilakukan secara terbuka begitu. Jangan artinya ketika melakukan persuasif kepada pedagang yang selama ini juga aktif dalam mendampingi pedagang, yang benar-benar mengerti tentang pedagang begitu. Ya, artinya yang memang ada sejarah dalam pedagang itu sendiri. Betul. Jangan artinya merangkul yang tidak semestinya memang sepenuh hati memperjuangkan nasib pedagang begitu. Sehingga akan terjadi tidak satu frekuensi dalam rencana dan dalam mencapai tujuan begitu. Jadi ayolah wali kota Pematang Siantar, serius Bapak selaku kepala daerah memperhatikan dan melaksanakan dalam perhatian terhadap pasar Horas ini. Artinya pasar Horas ini termasuk ikon di Kota Siantar. Betul. Dan ini masih satu peristiwa begitu. Lalu kemudian ketika ke depan ini benar nyata memperhatikan pasar
pasar tradisional, tolong dievaluasi lagi bagaimana hal-hal yang preventif di pasar tradisional ini, begitu. Artinya ada regulasi-regulasi yang harus diterapkan di pasar tradisional Soal ini. tata kelolanya. Soal tata kelola. Nah, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional itu di Permendagri Nomor 20 tahun 2002 itu ada itu, ya kan. Artinya di situ tolong semua para pejabat-pejabatnya itu difungsikan yang berkaitan dengan pasar tradisional itu memang harus bekerja. Begitu, jangan setengah-setengah. Sehingga harapan kita pun enggak setengah-setengah. Betul. Sementara di pedagang ini kan memang harus realistis dalam hal pertumbuhan ekonomi. Iya. Karena kenapa? Ya memenuhi kebutuhan pendidikan, ya kebutuhan logistik di rumah, ya untuk makan aja udah syukur. Nabung ini nggak bisa. Betul. Ya kan? Karena dampaknya holistik dia, Bang. Holistik iya, dia. betul. Nah artinya, ayolah seriuslah untuk dengan jargon CS keras itu gitu. Iya. Jangan hanya sebagai simbol tertulis dibaca oleh mata, tetapi berbanding lurus sebuah realitas. Banyak hal yang harus dilakukan beliau, ya, pendekatan filsafat, pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan sejarah, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan politik, dan pendekatan administrasi. Yang terakhir adalah pendekatan manajerial. Artinya tolong itu sama-sama dimaknai lah begitu. Untuk penerapan itu sehingga semuanya mencapai tujuan. Pemerintah yang baik mencapai tujuan, yang dirasakan oleh masyarakat mencapai tujuan. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa seimbang, ya syukur-syukur bisa ada peningkatan. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Bang Agus dan teman-teman sahabat Piramida Podcast, dan kita yakini pasti video ini akan nyampe ke Pak Wali Kota dan masyarakat bisa, khususnya pedagang, bisa berdagang lagi dengan baik di Pasar Oras, dan juga kemudian kemacetan bisa lebih lancar dan semuanya bisa mencapai tujuannya bersama untuk Kota Pematang Siantar. Terima kasih Bang Agus, sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Oke, sip.